Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alamin TV dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian Islam bersama Yayasan Islam Alamin Kapuas dengan tema kita yaitu puasa dari sudut pandang kesehatan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir juga yaitu Dr. Jumatil Fajar. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kapuas yang sudah hadir bersama kita, yaitu Ustadz Jumatil. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Baik, sahabat Alamin TV, nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan beliau terkait bagaimana puasa kita supaya berkualitas dan mendapatkan manfaat bagi kesehatan kita. Baik Ustadz, ini mau bertanya Ustadz. Sebenarnya ada nggak sih sebenarnya Ustadz manfaat puasa itu sendiri untuk bagi kesehatan Ustadz? Ya sebenarnya kita sering mendengar ya, ada ungkapan yang mengatakan bahwa sumu tasihu, ya, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Ini sebenarnya pernyataan ini sangat benar, dan sebenarnya istilah seperti ini juga bisa dikenakan untuk seluruh ibadah yang dilakukan dalam Islam. Ya, jadi sebenarnya ketika kita melakukan ibadah apapun dalam Islam, insya Allah itu akan membuat kita sehat. Nah, terkait dengan masalah puasa, ini sangat luar biasa ya. Jadi sekarang ini puasa ini oleh para ahli kesehatan, ya, itu sudah menjadi salah satu bagian untuk bisa menterapi atau mengobati berbagai macam penyakit. Ya. Nah, cuma memang bedanya karena mereka tidak terbiasa ya dengan puasa cara kita. Puasa cara kita itu disebut sebagai intermittent fasting, ya. Jadi puasa yang terus-menerus gitu. Nah, itu terbukti banyak sekali manfaatnya terhadap kesehatan, ya. Jadi berbagai macam penyakit itu sekarang sudah mulai lihat solusinya daripada aspek puasa. Tapi sebenarnya tentu kita berpuasa tidak untuk sehat, ya. Tapi dengan puasa itu sendiri banyak manfaat yang kita dapatkan. Contoh sederhana misalnya begini. Kita sering sekali dalam kehidupan ini kan, saya contohkan salah satu penyakit ya, seperti kayak kencing manis atau diabetes, ya. Itu kan terjadi karena kita punya masalah dengan produksi daripada hormon insulin. Hormon insulin itu adalah hormon yang mengubah ya makanan yang kita makan itu, terutama jenis karbohidrat itu untuk menjadi gula, kemudian dimasukkan ke dalam sel. Nah, ketika proses itu terganggu, maka gula yang kita makan yaitu tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga dia beredar di seluruh tubuh. Nah, tingginya kadar gula ini dalam darah ini mengakibatkan banyak masalah dalam organ tubuh manusia. Nah, ketika kita mengkonsumsi gula ini berlebihan, ya, maka akan sulit bagi tubuh ini untuk bisa memasukkannya ke dalam sel sehingga akhirnya dia mengganggu berbagai macam organ. Nah, dengan berpuasa, ya, ini akan menurunkan kadar gula tersebut sehingga kadar gula itu tidak terlalu tinggi di dalam darah, ya. Nah, ini tentu akan sangat membantu dalam kesehatan kita secara umum. Bayangkan ya, tingginya gula saja dalam darah itu ketika dia sampai ke otak ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya gangguan pada pembuluh darah otak. Itu bisa terjadi stroke ya. Nah, kemudian ketika dia sampai ke mata, orang diabetes itu bisa mengganggu dari kejernihan dari lensa matanya. Ya, itu bisa mengakibatkan penyakit namanya katarak. Bisa juga mengakibatkan gangguan pada pembuluh retina yang ada di mata. Ya, kita sebut sebagai retinopati diabetik, orangnya juga bisa buta. Ya. Nah, kemudian ketika ini kadar gula darah ini tinggi, ya di jantung itu bisa mengakibatkan penyempitan pembuluh darah jantung, orangnya bisa kena serangan jantung. Jadi luar biasa. Nah, kalau kita berpuasa, maka kadar gula dalam darah kita itu akan bisa terkendali. Ya. Nah, ini banyak sekali manfaat-manfaat dari berpuasa ini. Apalagi nanti kalau kita bicara masalah dikaitkan ini nanti dengan aktivitas dalam bulan Ramadan,
seperti kayak tarawih, ya ini sangat banyak sekali manfaatnya. Oke, ini Ustaz, ini kan banyak orang yang justru malah bulan puasa ini pengeluaran lebih banyak, Ustaz. Nah, ini bagaimana supaya puasa kita itu benar-benar bisa mendapatkan manfaat itu, Ustaz? Nah, itu bagaimana, Ustaz? Jadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya sebenarnya kalau kita itu makan, ya makan itu hendaknya memang sekarang ini para ahli kesehatan itu sangat kagum ya dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kalau makan itu seperti perut itu diisi sepertiga untuk makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Ya. Bahkan hadis lain dari Rasulullah itu mengatakan bahwa makanlah kamu sekedar hanya untuk menegakkan tulang punggungmu. Ya. Nah, kemarin saya ada membahas sedikit dengan teman-teman itu tentang masalah apa? Bagaimana Imam Al-Ghazali itu berbicara tentang masalah lapar. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwa sumber berbagai macam penyakit itu adalah dari perut atau dari kenyang. Nah, jadi memang sebenarnya itu pun juga yang diterapkan oleh Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Jadi mereka ketika makan itu tidak terlalu banyak. Nah, ini harus kita terapkan dalam bulan puasa ini. Artinya ketika kita sahurnya itu seperti biasa, seperti makan biasa gitu, ya. Jadi tidak ada yang istimewa dari sahur. Begitupun juga dengan berbuka puasa. Nah, tapi memang di kita inilah masalah di kita ya. Artinya ketika berbuka puasa itu banyak tambahan-tambahan yang lain. Ya, dulu kita kalau makan malam itu nggak ada es buahnya, sekarang ada es buah. Kalau dulu makan malam itu nggak ada kolaknya, sekarang ada kolaknya. Kemudian dulu nggak ada bubur, sekarang ada bubur. Itu padahal menjadi tambahan dari makan biasa. Jadi, nah ini yang menyebabkan akhirnya puasa yang harusnya kita bisa, misalnya ini contoh sederhana yang manfaat berpuasa ini, kan kalau kita berpuasa itu kan ada satu kali tidak makan, logikanya mesti berat badannya berkurang karena ada satu waktu makan yang dikurangi. Nah, jadi sebenarnya berpuasa itu sangat ideal sebenarnya bukan sangat ideal ya. Puasa itu akan bisa mengembalikan berat badan seseorang itu pada berat idealnya. Asal dia betul-betul bisa menjaga misalnya sahur seperti biasa, makan biasa, berbuka seperti makan biasa. Nah, ini penting. Jadi mesti mengupayakan bagaimana sahur itu dengan makanan yang biasa kita makan, di situ ada unsur karbohidratnya, kemudian usahakan di situ juga ada serat, di situ ada buah, ya, kemudian ada sumber protein, sumber kalori. Nah, jadi kita seimbangkan itu semua, begitupun juga nanti ketika berbuka puasa. Nah, jangan sampai kita seperti orang balas dendam, ya, karena tadi siang tidak makan, maka makan malamnya 2 piring atau banyak tambahan-tambahan yang lainnya, biasanya mengakibatkan akhirnya tujuan dari puasa itu, ya sebenarnya tujuan puasa bukan di itunya, tapi maksudnya manfaat kesehatan yang kita raih itu agak kurang bisa maksimal, ya, karena kita kurang bisa mengatur masalah sahur dan berbuka puasa. Ini padahal dari sederhananya begitu saja, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatur sahur dan berbuka itu dengan makan seperti biasa. Itu kita akan bisa merasakan manfaat yang luar biasa dari berpuasa ini. Nah, ditambah lagi nanti kalau kita menambah dengan ibadah-ibadah yang disarankan kepada kita untuk melakukannya. Karena puasa ini kan sebenarnya bukan cuma aspek fisik ya, tapi juga psikis. Nah, harusnya orang berpuasa itu dari aspek psikis itu bisa menghasilkan ketenangan. Karena kenapa? Karena contoh sederhana, kalau hari biasa kita tidak berpuasa, siang hari itu pasti sudah terasa lapar. Tapi karena kita memang meniatkan untuk berpuasa, kita tidak berpikir untuk makan. Nah, karena kita tidak berpikir untuk makan, kita tidak merasa lapar. Nah, ini kehebatan puasa. Artinya puasa itu dari segi psikis itu betul-betul melatih seseorang untuk bisa memiliki kemauan yang kuat, ya. Nah, makanya ini nanti akan digunakan untuk berbagai macam
aspek terapi nanti yang nanti bisa kita bahas di sini. Oke. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terus kemudian, Ustaz, ini bagaimana sih, Ustaz, untuk orang-orang yang memiliki penderitaan di dalam tubuhnya, contoh ada penyakit diabetes, kemudian darah tinggi dan lain sebagainya. Itu cara berpuasanya seperti apa, Ustaz? Apakah sama, ada perbedaannya atau tidak dengan bagi orang yang penderita seperti itu, Ustaz? Jadi kemarin saya ikut semacam seminar kecil ya, disampaikan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Jadi memang sebenarnya hampir semua penyakit itu sebenarnya tidak menghalangi seseorang itu untuk berpuasa. Contohnya seperti kayak diabetes atau kencing manis ya. Cuma yang mesti diatur itu nanti seperti misalnya kalau dia menggunakan insulin yang disuntik. Iya. Itu paling cuma tinggal nanti diatur saja kapan pemberian insulin itu diberikan. Nah, gitu. Tentang masalah teknisnya itu nanti bisa berkonsultasi dengan dokter. Ya, karena kan gunanya insulin itu kan adalah untuk memasukkan gula ke dalam sel. Jadi nanti kalau gula itu masuk dalam sel, kita akan nanti merasa lapar. Nah, nanti paling nanti yang diatur itu adalah suntiknya nanti seberapa yang disuntik waktu sahur, seberapa yang disuntik nanti waktu buka. Nah, jadi lebih kepada pengaturan obat-obatannya. Nah, tentu bagi mereka yang memang diabetesnya sangat parah ya, yang mungkin tidak terkendali, nah itu tidak boleh berpuasa. Kemudian seperti kayak yang hipertensi, tekanan darah tinggi itu sama sekali tidak menjadi masalah. Karena kenapa? Karena sekarang sudah ada obat untuk tekanan darah tinggi itu yang sifatnya itu long acting, ya. Artinya obat itu sekali diminum, efek itu bisa sampai 12 jam. Gitu. Jadi tidak jadi masalah kalau orang hipertensi pun melaksanakan puasa. Jadi hampir sebagian besar penyakit itu sebenarnya tidak menjadi kendala bagi orang untuk berpuasa. Baik, Ustaz. Yang selanjutnya, Ustaz, mungkin ini terkait untuk anak-anak, Ustaz ya. Sejak usia kapan, Ustaz, anak-anak itu diperbolehkan untuk berpuasa itu, Ustaz? Atau kita bisa memaksakan untuk anak-anak itu berpuasa itu sejak usia kapan itu, Ustaz? Karena puasa ini kan hanya diwajibkan untuk orang-orang yang sudah sudah dewasa ya, maksudnya sudah balik gitu. Jadi anak-anak itu sifatnya ajakan untuk berpuasa itu cuma anjuran dan tidak ada batas umur tertentu. Jadi ketika dia sudah mulai mau atau dia sudah mulai kita bisa sejak kecil ya, kalau kita lihat dari para sahabiah itu, anaknya itu sejak kecil sudah diajak untuk berpuasa. Nah, bahkan sampai dicontohkan untuk membuat mereka lupa dengan makan, itu dikasih mainan. Gitu. Dikasih mainan agar mereka lupa dengan makannya. Nah, itu saking inginnya dulu para sahabiah itu untuk mengajak atau melatih anak-anak mereka untuk terbiasa berpuasa. Jadi kalau kita bayangkan mainan itu kan berarti anaknya kecil sekali. Ya, jadi tidak masalah anak ketika dia sudah mau ya untuk berpuasa, silakan kita ajak untuk berpuasa. Karena biasanya anak-anak itu akan melihat kakaknya ya berpuasa, itu biasanya dia akan minta sama orang tuanya. Kalaupun cuma bisa 1/4 hari, setengah hari, 3/4 tidak jadi masalah. Namanya juga anak-anak. Ya. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Yang selanjutnya, Ustaz, ini mungkin bagi sahabat Alamin TV ya yang merokok ya, Ustaz. Nah, ini apakah ini benar-benar tepat, Ustaz, untuk bulan puasa ini untuk berhenti merokok itu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Nah, jadi memang ini puasa ini sebenarnya menjadi bukti bagi para perokok bahwa mereka bisa, ya, mereka bisa berhenti merokok. Buktinya apa? Selama 14 jam itu mereka bisa menahan, tidak merokok selama 14 jam gitu. Nah, itulah sebabnya bagi ahli-ahli kesehatan ya, Ramadan ini menjadi sarana promosi, ya, promosi kepada para perokok. Coba lihat, Anda bisa kok berhenti merokok. Buktinya, kalau dulu Anda sering mengatakan bahwa kalau tidak merokok itu pusing, tidak merokok itu mulutnya asam dan sebagainya. Tapi di bulan ini, dengan niat yang Anda miliki bahwa Anda akan berpuasa, Anda bisa berhenti merokok selama 14 jam. Nah, ini menunjukkan bahwa
kita bisa asal kita mau. Itulah sebabnya niat dalam berhenti merokok itu harus diniatkan. Karena kenapa? Niat itu sangat berpengaruh terhadap hasil atau efeknya terhadap tubuh. Seperti tadi saya gambarkan di awal ya, ketika kita berniat berpuasa, siang itu kita tidak lapar. Nah, kalau kita berniat untuk berhenti merokok, insya Allah keinginan itu akan berkurang. Ya. Nah, ini sebenarnya sama nanti dengan orang yang haji ya. Jadi haji itu pemerintah Saudi itu selalu mengatakan, jadikanlah haji Anda ini sebagai saat yang tepat bagi Anda untuk berhenti merokok. Nah, begitupun juga dengan Ramadan ini. Jadikanlah Ramadan ini sebagai sarana bagi Anda untuk bisa berhenti merokok. Karena terbukti Anda bisa menahan untuk tidak merokok ini selama 14 jam. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini yang terakhir Ustadz, saat ini kita tahu sendiri bahwa saat ini adalah musim pandemi dan pemerintah saat ini sedang menggalakkan untuk melindungi masyarakatnya dengan vaksin Ustadz. Nah, bagaimana vaksin di bulan Ramadan ini Ustadz, saat orang puasa, ini bagaimana Ustadz hukumnya Ustadz? Secara fatwa kan sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin itu tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, sebenarnya ini berlaku untuk semua obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Bahkan sebagai contoh misalnya yang sering ditanyakan juga, bagaimana dengan orang yang menerima transfusi darah? Ya. Nah, rupanya waktu saya lihat di beberapa pembahasan fikih ya terkait jawaban para ulama masalah transfusi darah. Jadi memang pada awalnya bahkan Syekh Utsaimin sendiri mengatakan itu membatalkan puasa. Tapi rupanya dengan berkembangnya waktu ya, maka beliau merubah fatwanya mengatakan boleh karena itu termasuk obat. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi umumnya kalau obat-obatan itu dimasukkan ke dalam tubuh itu tidak membatalkan puasa. Baik, terima kasih Ustadz sekali lagi atas jawabannya serta pencerahannya. Mudah-mudahan sahabat Alamin TV semuanya di tahun ini, di bulan puasa ini, kita benar-benar bisa menjalankan ibadah puasa yang tidak hanya itu adalah kewajiban kita sebagai orang Islam, tetapi juga mendapat manfaat dari segi kesehatan kita semuanya. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan acara kita. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.